I was born on the island of Serua in September 1937. My father was from the village of Liliboy, and my mother was from the village of Galala on the island of Ambon. I came from a very simple background. We lived on sago, papeda, tapioca, and fish. I did not own a pair of shoes until I finished high school. Saya lahir di Pulau Serua pada bulan September 1937. Ayah saya berasal dari Desa Liliboy dan ibu saya berasal dari Desa Galala di Pulau Ambon. Saya berasal dari keluarga, latar belakang keluarga yang sangat sederhana. Kami hidup dengan sagu, papeda, tapioka, dan ikan. Saya tidak memiliki sepasang sepatu sampai saya selesai SMA. Sebentar Om, saya mau tanya dulu. Om tidak memiliki sepasang sepatu sampai Om selesai SMA. Kebanyakan dari kita yang hadir sore hari ini, Om, kita tuh waktu berangkat sekolah kita udah pakai sepatu. Ya, saya lagi mikir, Om berangkat ke sekolah tiap hari sampai Om mencapai atau lulus dari SMA tanpa menggunakan sepatu. Berapa jauh sih Om dari tempat Om tinggal ke sekolah? Yes, it was about half an hour's walk. Setengah jam jalan ya Om. Yeah. Terus apa yang Om rasakan waktu Om berangkat sekolah tidak pakai sepatu, bahkan sampai Om sudah beranjak remaja, ya teman-teman Om pasti melihat agak sedikit berbeda ya kalau Om tidak pakai sepatu. Yes, there is other students. Most of the students, of course, have shoes, but there is a few of us that didn't have shoes. Yeah. The Second World War happened while I was living in Serua. During the second half of the war, Australian soldiers came to the island. They established 5 posts around the island. These posts were interconnected by a party line telephone. Each post was identified by ringtones. 1 ring for post number 1, 2 rings for post number 2, etc. My friends and I used to spread ourselves among the 5 posts to ring and talk to each other. We had great fun. Oke, jadi Perang Dunia Kedua terjadi sewaktu saya tinggal di Serua. Selama paruh kedua perang, tentara Australia datang ke pulau itu. Mereka mendirikan 5 pos penjagaan di sekitar pulau, dan pos-pos ini saling terhubung oleh telepon, saluran telepon. Setiap pos itu teridentifikasi dengan suara dering, nada dering yang berbeda. 1 dering untuk pos nomor 1, 1 dering untuk 2 dering untuk pos nomor 2, 3 dering untuk pos nomor 3 dan seterusnya. Teman-teman saya dan saya biasa menyebar diri dan di antara 5 pos itu lalu kami bermain dengan dering-dering dari telepon itu dan kami sangat senang. The soldiers also had a radio that they used to tune in on the news of the war. I was fascinated by the telephone and the radio and dreamt that sometime in the future I will get to know how they work. Thus began my interest in the subject and a dream which could eventually lead to a career in telecommunications in later life. Jadi para prajurit Australia juga memiliki radio yang mereka gunakan untuk mendengarkan berita mengenai perang. Saya terpesona sekali oleh telepon dan radio dan bermimpi bahwa suatu saat nanti saya bisa mengetahui cara kerja dari kedua radio dan telepon ini. Maka pada saat itu mulailah minat saya pada subjek dan mimpi yang pada akhirnya mengarahkan saya ke karir di bidang telekomunikasi di kemudian hari. During my years at high school, I was very interested in mathematics and physics and liked to construct scientific experiments at home. I built things like battery-operated Christmas tree and a simple slide projector based on what physics principles I have learned in school.
Oke, selama tahun-tahun saya di SMA, saya sangat tertarik pada matematika dan fisika dan suka membangun eksperimen ilmiah di rumah. Saya membuat hal-hal seperti pohon Natal yang dioperasikan dengan baterai dan proyektor slide sederhana berdasarkan prinsip fisika apa yang telah saya pelajari di sekolah. Nah, ini juga very interesting, Om. Ini menarik sekali. Waktu itu kan belum ada Google. Gimana caranya Om bisa tak buat itu dengan hanya belajar dari pelajaran SMA di kota Ambon, like, mungkin kota Jakarta, ini nggak ada Google, itu gimana tuh? Oh, I just try hard. I learned the lessons in school, and then I try the experiments at home. Wow, amazing Om. Wah, ya, coba-coba sendiri, terus buat pohon Natal yang dioperate dengan baterai, proyektor slide. Wow. Oke, Om. In the library, I happened to find a U.S. Navy instruction manual for radio operators. It was written in English for use in World War II. I studied the book thoroughly and came to the conclusion that this is what will lead me to realize my dream of a career in telecommunications. Jadi di perpustakaan saya kebetulan menemukan buku manual atau instruksi Angkatan Laut Amerika untuk operator radio. Itu ditulis dalam bahasa Inggris untuk digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Saya mempelajari buku itu dengan seksama dan sampai pada kesimpulan bahwa inilah yang akan menuntun saya untuk mewujudkan impian saya untuk berkarir di bidang telekomunikasi. Because we were poor, my parents could not send me to the university. So I went to Jakarta, hoping that maybe I can get a sponsor to study overseas. There were no opportunities. So I spent 1 year in Jakarta just trying to improve my English language by going to the United States Embassy Library to borrow books on various topics. I have always been interested in telecommunication subjects such as radio and television. Wow. Karena kami orang miskin, orang tua saya tidak bisa mengirim saya ke universitas. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke Jakarta berharap mungkin saya bisa mendapatkan sponsor untuk belajar di luar negeri, tapi tidak ada peluang. Jadi saya menghabiskan 1 tahun di Jakarta hanya mencoba untuk meningkatkan bahasa Inggris saya dengan pergi ke perpustakaan di Kedutaan Besar Amerika untuk meminjam buku tentang berbagai topik. Saya selalu tertarik pada bidang telekomunikasi seperti radio dan televisi. I also attended a church service in English conducted by the Southern Baptist Mission. I helped the church with translation of music from English to Indonesian. I undertook a radio technician course and graduated as radio repairer. I committed my life to Jesus and prayed hard for direction in life and for an opportunity to further my education. Finally, the news came that Australian government was offering Colombo Plan scholarship for different provinces in Indonesia. But to apply for the scholarship, I had to return to Ambon. Saya juga menghadiri kebaktian gereja dalam bahasa Inggris yang dilakukan oleh Southern Baptist Mission. Saya membantu gereja dalam menerjemahkan lagu-lagu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Saya mengikuti kursus juga teknisi radio dan lulus sebagai tukang reparasi radio. Lalu saya menyerahkan hidup saya kepada Yesus dan berdoa keras untuk arahan dalam hidup dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan saya. Akhirnya muncul berita bahwa pemerintah Australia menawarkan beasiswa Colombo Plan untuk berbagai provinsi di Indonesia. Tapi untuk mengajukan beasiswa itu, saya harus kembali ke Ambon. Nah ini Om, bagaimana kembali ke Ambon? Om kan nggak punya uang untuk ke Jakarta aja pas-pasan, ini harus balik lagi ke Ambon. How do you get back to Ambon? Well, I had no money, but I had to find a way. I knew somebody in the Air Force, so I asked for a ride and I flew for free. Wow. Okay.
Saya tidak punya uang, tapi saya menemukan jalan. Saya kenal seorang di Angkatan Udara, jadi saya minta untuk numpang terbang gratis ke Ambon. I returned, sorry. Terusin, Om. Terusin. I returned to Ambon in early 1956 and went to the education office to lodge my application. I was told the application was already closed. That was a disappointment. Fortunately, I met my old mathematics teacher who knew my SMP and SMR records. She took me to the education office and convinced them to open the application just for me. So they accepted my application. I then went back to Jakarta by boat to wait for the result, and the application was successful. Saya kembali ke Ambon tahun 56, pergi langsung ke kantor pendidikan untuk mengajukan aplikasi saya. Saya diberitahu bahwa aplikasinya sudah tutup. Untungnya saya bertemu dengan guru matematika lama saya yang tahu betul mengenai raport SMP dan SMA saya. Dia membawa saya ke kantor pendidikan dan meyakinkan orang di sana untuk membuka lagi aplikasi hanya untuk saya. Jadi mereka menerima lamaran saya kemudian kembali ke Jakarta dengan kapal untuk menunggu hasilnya, dan aplikasi saya berhasil. I graduated with Bachelor of Technology from Adelaide University in 1961. Then I attended Melbourne University and completed Master of Engineering Science at the end of 1963. As the global plan finished by then, it has been completed. So I went back to Jakarta. Oke, jadi Om lulus dengan sarjana teknologi dari University of Adelaide pada tahun 1961, kemudian kuliah kembali di Universitas Melbourne dan menyelesaikan Magister Ilmu Teknik, jadi Master Ilmu Teknik pada tahun 1963. Karena rencana dari Colombo Plan sudah selesai, beasiswanya selesai, maka Om kembali ke Jakarta. Jakarta was chaotic and challenging. When I went to the education department, I was told that all records has disappeared and there is no record anywhere about me. I was given 10,000 rupiahs and told to fend for myself. Jakarta saat itu kacau balau, dan ketika saya pergi ke Departemen Pendidikan, saya diberitahu bahwa semua rekor catatan mengenai saya telah hilang. Tidak ada catatan tentang saya. Saya cuma diberi 10.000 rupiah saat itu dan disuruh ngurus diri sendiri. To make matter worse, my qualification from Australia was not fully recognized. My Bachelor of Technology was downvalued to Sarjana Muda, and my Master of Engineering was downvalued to Insinyur. This was disappointing, but I went ahead and get a job with Garuda Indonesian Airways as an engineer. Yang lebih buruk lagi, kualifikasi saya dari Australia itu tidak sepenuhnya diakui. Sarjana teknologi saya diturunkan menjadi peringkatnya sarjana muda. Lalu Master Engineering Science saya diturunkan itu selevel dengan hanya insinyur. Ini sangat mengecewakan, tapi saya harus terus bekerja dan mendapatkan saya pekerjaan di Garuda Indonesia sebagai seorang insinyur. I look for any possibility to find a sponsor so I can upgrade my qualification by further studies, but no success. I was sad and prayed hard to God to help me. I then applied to Melbourne University to see if there is a way to improve my qualification. They told me they can do it by providing a special course that leads to Bachelor of Electrical Engineering. It will take 2 years, but there is no scholarship. Oke, jadi saya mencari kemungkinan untuk menemukan sponsor sehingga saya dapat meningkatkan kualifikasi saya dengan studi lebih lanjut. Tapi tidak berhasil. Saya sedih dan berdoa keras kepada Tuhan
untuk membantu saya. Saya kemudian mendaftar ke Universitas Melbourne untuk melihat apakah ada cara untuk meningkatkan kualifikasi saya. Mereka mengatakan pada saya bahwa mereka dapat melakukannya dengan memberikan kursus-kursus yang mengarah ke sarjana teknik listrik. Ini memakan 2 tahun, tapi tidak ada beasiswa. I had to find my own way to get to Australia, and I had to pay for the course myself and for my own living expenses while in Australia. So I applied for a job with the PMG research laboratories in Melbourne. This was successful, and so I decided to go back to Australia. Oke, wow. Jadi saya harus menemukan cara saya sendiri untuk sampai ke Australia, dan saya harus membayar semua itu sendiri, termasuk biaya hidup selama di Australia. Jadi saya melamar pekerjaan di laboratorium penelitian PMG di Melbourne. Ini berhasil dan saya memutuskan kembali lagi ke Australia. In Melbourne, I worked hard while studying at the same time. In 1966, I graduated with Bachelor of Electrical Engineering from the University of Melbourne. At that time, Monash University was advertising for research scholarship, so I applied and it was successful. Di Melbourne saya bekerja keras sambil belajar pada saat yang sama. Tahun 1966 saya lulus dengan gelar sarjana teknik listrik dari Universitas Melbourne. Pada saat itu Universitas Monash mengiklankan beasiswa penelitian sehingga saya mendaftar dan saya berhasil. I enrolled in the electrical engineering department to do research work leading to a PhD degree with specialization in telecommunication. I graduated with a PhD degree in 1970. Saya mendaftar di Departemen Teknik Listrik untuk melakukan pekerjaan penelitian yang mengarah ke gelar PhD dengan spesialisasi di bidang telekomunikasi. Saya lulus dengan gelar PhD pada tahun 1970. Oke, Om. Saya berhenti dulu sebentar di situ. Waktu Om lulus tahun 1970 itu is a good news. Ya. Semuanya orang bilang, wow. Tapi yang saya mau tarik kembali adalah, Om sudah memiliki master, tapi Om bersedia untuk mengulang sekolah lagi, mengambil bachelor, mengambil sarjana S1 lagi, sarjana teknik listrik itu. Nah, ini yang menurut saya yakin teman-teman semua juga yang menonton webinar ini pasti akan mengatakan hal yang sama. Wow, luar biasa sekali perjuangannya. Dia udah master, tapi dia rela untuk kembali melakukan lagi sekolah untuk ambil S1-nya atau bachelor-nya. Apa sih yang membuat Om sampai begitu menggebu-gebu sampai mau rela kembali lagi, prepare to do your bachelor degree again, even though you already have the master degree? Yes, well, it was unusual, but I'm glad I did it. While at PNG University of Technology, I spent my sabbatical year in Boston, USA, at Massachusetts Institute of Technology, that's MIT, where I did postdoctoral studies in telecommunication. I obtained a certificate of Fellow of Advanced Engineering Studies from MIT. Ketika di PNG, Papua New Guinea, saya menghabiskan tahun sabbatical saya di Boston, Amerika Serikat, di Massachusetts Institute of Technology, di mana saya melakukan studi pasca doktoral di bidang telekomunikasi. Saya memperoleh sertifikat Fellow of Advanced Engineering Studies dari MIT. Om, mungkin saya harus tekankan dulu di sini bahwa teman-teman ada yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu, MIT, Massachusetts Institute of Technology, itu orang mau sekolah S1 aja mimpi untuk bisa ke situ. Bermimpi. Ini one of the best 5 university in
in the world. 1 dari 5 mungkin universitas terbaik di dunia. Om bukan hanya lakukan S1, Om di situ lakukan pasca doktoral di bidang telekomunikasi. Berarti Om bertemu dengan the best di dunia untuk bidang telekomunikasi di MIT. Itu yang mungkin kawan-kawan perlu tahu dulu, bahwa MIT itu bukan sembarang university. Ini nggak sembarang orang bisa diterima di situ, apalagi udah di level yang mau ambil doktor. Oke, Om, silakan. I left La Trobe University in 1985 as a reader in telecommunication and joined Nanyang Technological University, that's NTU, as an associate professor. I established a satellite research program in conjunction with the University of Surrey in the UK. We designed a satellite payload called Moluccan, which was built and included in a mini satellite constructed and launched by the University of Surrey. Wow. Oke, saya meninggalkan University La Trobe tahun 85 sebagai reader di telekomunikasi dan bergabung dengan Nanyang Technology University. Ini university yang juga the best di Asia dan bahkan di dunia, sebagai associate professor. Saya mendirikan program penelitian satelit bersama dengan University Surrey di Inggris. Sekali lagi, University Surrey ini adalah pusat excellent dari satelit di Eropa, di mana mereka luncurkan satelit-satelit pertama mereka di Eropa itu dari University of Surrey ini. Kami merancang muatan satelit yang disebut Merlion, yang dibangun dan dimasukkan dalam mini satelit yang dibangun dan diluncurkan oleh University of Surrey. Luar biasa sekali. Silakan. After Singapore, I went to the University of South Australia, Institute of Telecommunication Research, or ITR, in 1998 as a full professor of telecommunications. I was involved in the discussions leading to the establishment of Australia's first domestic satellite system called AUSAT. The ITR and CSIRO and other universities were involved in the development of small satellite called FedSat. Jadi setelah Singapura, saya pergi ke Institut Penelitian Telekomunikasi di University of Australia Selatan, South Australia pada tahun 98 sebagai profesor telekomunikasi penuh. Jadi beliau sudah jadi profesor penuh. Saya terlibat dalam diskusi yang mengarah pada pembentukan sistem satelit domestik pertamanya Australia. Ini yang pertama Australia bentuk, beliau duduk di dalam pembahasan untuk ciptakan ini, yaitu namanya AUSAT. ATR, CSRO, dan university lain juga terlibat dalam pengembangan satelit kecil bernama FedSat. Ini sangat besar sekali, Om. Bayangin, Anda, Om, sebagai seorang profesor, terlibat dalam pembentukan satelit domestik pertamanya Australia. Ya, pertama kali. Jadi, seluruh Australia sekarang kita bisa nikmati satelit karena adanya dulu pembahasan, Om, salah satu kontributor yang bisa terjadinya sistem satelitnya Australia sekarang. Ini suatu perjalanan yang cukup jauh ya, Om, dari seorang anak lily boy menjadi seorang yang duduk dipilih oleh negara Australia untuk memberikan ilmunya menciptakan satelit pertamanya Australia. Wow. Wow, dari lily boy to become the expert of the satellite in Australia. Coba Om ceritain, Om, gimana Om mewakili Australia di forum-forum internasional. During my academic career, I represented Australia in United Nations satellite working groups, such as the UN ESCAP, that's Economic and Social Commission for Asia Pacific, Regional Working Group on Space Science and Technology Application. I also represent Australia in UN ESCAP Regional Working Group on Satellite Communication from 1995 to 2002. Oke, jadi Om mewakili
Australia dalam kelompok kerja satelit di Perserikatan Bangsa-Bangsa in the United Nations. Jadi wakil dari Australia untuk bicara atau memberikan masukan di United Nations adalah Profesor Seumahu. Kelompok kerja regional dari United Nations ESCAP, Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik, diwakili oleh Profesor Seumahu. Sains dan teknologi ruang angkasa. Kelompok kerja regional ESCAP PBB untuk komunikasi satelit dari tahun 1995 sampai 2002, wakil negara dari Australia, Profesor Seumahu. Also, in international conferences on telecommunication, such as the International Telecommunication Union, that's ITU, World Administrative Radio Conference in Geneva. Jadi juga dalam konferensi internasional tentang komunikasi seperti International Telecommunication Union dan juga konferensi radio administrasi dunia di Geneva. I have produced 97 publications, conference papers, and technical reports. Saya telah menghasilkan 97 publikasi, makalah konferensi, dan laporan teknis. Tentunya semua berkaitan dengan satelit. Well, it was said that I had to leave my family in Maluku, but they understood that there is no other way because the family could not support me financially and there's no prospect of future if I stayed home. Sangat menyedihkan memang buat saya untuk harus meninggalkan keluarga saya di Maluku. Tetapi mereka mengerti bahwa tidak ada cara lain karena keluarga tidak dapat mendukung saya. Mereka sangat miskin secara finansial dan tidak ada prospek atau masa depan jika saya tinggal di Maluku. I love Maluku, but unfortunately there were no prospect of finding a job. The nearest I came to a job is with Garuda in Jakarta. I hope that this webinar will help Maluku in some way because I can't help Maluku otherwise. Jadi saya mencintai Maluku, tapi sayangnya tidak ada prospek untuk mencari pekerjaan. Yang paling dekat saya datang ke pekerjaan adalah dengan Garuda Indonesia di Jakarta. Saya berharap webinar ini akan membantu Maluku dalam beberapa cara. Hadirin sekalian, kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Profesor Steve Seumahu. Thank you. Thank you for Terima kasih, Om. Saya pribadi, saya sangat-sangat bangga dan saya berani mengatakan bahwa semua peserta yang saat ini mengikuti program webinar ini juga sangat bangga dan bersyukur bahwa kami mendengar langsung cerita Om yang begitu menginspirasi. Sebagai anak Maluku, saya berharap hari ini banyak anak-anak Maluku yang bisa mengikuti jejak Om. Dan akan banyak lagi muncul profesor-profesor Seumahu di masa yang akan datang. Seorang yang saya lihat tidak pernah melihat kendala menjadi suatu masalah, tetapi selalu melihat apa yang menjadi jalan keluar. Seorang yang memiliki etik kerja yang tinggi, bekerja keras, memiliki impian dan visi yang besar, dan jelas, tidak pernah mengenal kata menyerah, dan menurut saya satu hal yang sangat terpenting yang Om berkali-kali ucapkan, adalah Om seorang pribadi yang percaya dan menggantungkan harapan dan kekuatan Om pada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, kita turkan sekali lagi pada Tuhan yang Maha Esa, semua akan diberikannya kesempatan ini pada kita bisa belajar dari Profesor Steve Seumahu, ketumpung Om Eli, dan sekali lagi kalau kita bisa tunjukkan apresiasi kita terhadap apa yang Om Eli Seumahu
baru jelaskan dan berikan gambaran pada kita semua, anak-anak Maluku khususnya, bahwa kita pun bisa. Tidak ada satu hal yang bisa mencuri impian kita. Terima kasih, Om. Thank you. Terima kasih. Thank you very much. Di sini ada pertanyaan di Zoom untuk Om Steve. Mengapa selesai dari Monash University, Om tidak pulang ke Indonesia? Apakah Australia menawarkan keuntungan finansial yang menggiurkan? Pertanyaannya gitu, Om, dari Samuel Mailoa. Well, yeah, the Monash University, of course, I stay in Monash University because it's the Monash University scholarship, research scholarship that enabled me to study. So I feel that I should pay back to Australia for the opportunity through the Monash University scholarship. And so I stay on in Australia. And also, like I said before, there was no opportunity back in Indonesia or in Ambon for me to go back. So I stayed in Australia. Ada lagi nih Pak Iwan, nasihat apa yang mau diberi oleh Om Steve kepada generasi muda dari Bung Wim Manuhutu? My advice is based on my own experience. Work hard and pray. There is a Latin saying, ora et labora. That means pray and work hard.